Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di acara Hawa Malam bersama saya Taufik Gebah. Yang kali ini kita kedatangan ketua masjid bernama Ustadz Rahim dan Bang Imam. Ya. Beliau ini pengurus dari Masjid Al-Khair yang letaknya berada di Kedaung Kaliangke. Pasnya di Pesing ya. Pasnya di Pesing. Dan masjid ini berdiri sudah cukup lama, semenjak tahun berapa, Tat? 1923. 1923. Berarti masjid ini salah satu masjid tertua ya. Dan sejarahnya pasti panjang, 23. Sebelum kemerdekaan itu. Iya, sebelum kemerdekaan. Nah, kita akan tanya-tanya kepada beliau, Ustadz Rahim, soal sejarah masjid ini. Yang kali ini tahap pembangunan ya, Ustadz ya? Insya Allah. Tahap pembangunan ya? Berlanjut ya? Oke. Nah, ini kita akan tanya siapa pendirinya, awalnya, terus wakaf-wakafnya segala macam. Nah, ini masih jelas ya. Nah, untuk saat ini kita coba tanyakan langsung kepada Ustadz Rahim sejarah dari Masjid Al-Khair yang berada di Jakarta Barat, letaknya di Pesing Kidul. Boleh cerita, Tat? Boleh, Bang Taufik, terima kasih banyak. Sedikit saya akan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bernama Abdul Rahim, Ketua Masjid Jamal Al-Khair yang bertempat tinggal di RT 02 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Sejarah Masjid Al-Khair menurut orang tua saya dulu berdiri tahun 1923. 23 ya. Lama ya. Kemudian ada 6 ketua masjid, Muhammad Syamuddin, ya kan. Didirikan 1985, dibangun itu masjid ya. Masjid ya. Masjid bangun. Cuman salah sertifikatnya 1923 menjadi 1932, terbalik. Bukan ya. salah pengetikan, Bukan pengetikan, salah ucapan mungkin salah ya. ucapan mungkin ya. Di 1923 berubah menjadi 1932. 1932. Kemudian ketua masjidnya ada 6 ketua masjid kayak almarhum Bapak Haji Muhammad Dadi, Ya. Bapak Haji Samudin almarhum, Bapak Sa'ari, dan saya yang terakhir yang ketujuh. Ya. Ya, tahun 2013. 2013. Ketua Masjid Al-Khair udah hampir 10 tahun. 10 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah para jamaah masih percaya kita. Ya. Amin. Ya, cukup lama nih masjid nih. Sejarahnya dulu panggil Langgar Anggar ya. atau Syuro, ya kan? Syuro, ya. Sekarang masjid, ya Sekarang kan? masjid. Dulu kan Syuro Anggar namanya. Didirikan oleh engkong saya bernama Haji Diin Kriting, Bapak Haji Diin bin Haji Kriting. Didirikan oleh beliau. Terus wakafnya juga 2 orang, yaitu Bapak Haji Diin bin Kriting dan Bapak Haji Durahim bin Salam. Ya, ini 2 pewakaf nih Al-Khair. Ya, yang pertama Bapak Haji Diin bin Kriting, yang kedua Pak Haji Durahim bin Salam. Ini pewakaf dari Masjid Jamal Al-Khair. Itu Bang Taufik ya. Berarti cukup lama, 23. Lama. Itu Dalam sejarah Iya. mereka udah ada tuh masjid kita Al-Khair, melanggar dulu. Dulu Langgar, masih Langgar, atau Syuro. ya kita juga nggak tahu ya waktu dibangun pertamanya jadi Langgar itu situasi di sekitar masjid juga kita nggak tahu ya, masih banyak tanaman, hutan mungkin gitu. Lebar kalinya nggak kayak gini. Udah agak sempit kalinya. Iya. Cuma lebar, masih bening air, ya kan, masih banyak ikan, Getek, ya. getek, ya kan. Sekarang udah banyak manusianya, jadi Iya. udah agak berbeda, ya kan. Banyak limbah juga. Nah, sekarang ini masih tahap pembangunan, Tat. Insya Allah kita pembangunan Oh, untuk sementara ditunda dulu, ya kan, Ditunda dulu. karena dana yang minim. iya. Jadi kita juga perlu mengadakan donasi. Ya, Donasi. kepada warga sekitarnya, ya kan. Paling ya minta dana ya sekitar RW 05 aja. Dari RT 1 sampai 9, ya kan. Memang minim, ya kan. Kita juga nggak tahu memasang untuk warga, ya kan, ya dana. Mungkin dari proposal atau teman-teman yang lain yang jauh mungkin bantuannya. Nah, buat yang nonton
buat yang lihat channel ini, boleh kalau mau donasi ya Teteh, boleh ya, langsung aja ya, Ya langsung aja. ke Ke Masjid Al-Khair boleh, ke saya boleh, uh-uh. atau ke Bunda Haryosa boleh, atau ke Lestari Sege boleh. Uh-uh. Ya. Oh, bagusnya nanti kita bikin tulisan di sini Teteh. Boleh, Ya, kita paparin ya, Yan. Uh-uh. Jadi biar bisa kelihatan, bolehlah kita. Ini ladang amal ini buat kita gitu sebagai muslim. Iya, iya. Nanti juga kita kasih gambaran-gambaran masjid ini yang sedang dibangun ya. Terus kalau buat lingkungannya gimana Tat? Selama ini, lingkungan ini gitu. Kita membangun masjid, warga 1, 2, 3 sampai 9 cukup baik juga, ya kan? Ya, Membangun masjid, ya, alhamdulillah. Partisipasinya, tenaganya, tenaga pikirannya, uangnya, alhamdulillah membantu untuk kegiatan Masjid Al-Khair. Ya, bagus. Bagus juga, bagus. Ya kan. Jadi kan kadang nggak usah maksa, ya kan? Iyalah. Seikhlasnya, Seikhlasnya. gitu. Kan keadaannya begini, lagi keadaan begini susah nyari duit, ya kan? Ya kan? Susah nyari duit. Saya nggak mau cerita. Ya. Ini udah nggak maksa kan masjid mah. Iyalah. Ya kan? Awal itu kan bukan bertahap ya. Berdiri kan waktu ngadain kan waktu renovasi 2019. 2019 ya. 2019, ya kan? Sekarang sudah berjalan? Udah hampir 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Terus berjalan tanggal 2022 ya mana? Ya. Sekitar 3 bulan 4 bulan ya, lama berarti lagi kan. Karena minum dana. Iya. Dana kurang. Ya, paham. Ya mudah-mudahan ya. Bertahap di masjid nggak lagi buru-buru. Ya mudah-mudahan nih setelah kita ngobrol gini Tat, ya mudah-mudahan. Besok-besok bar gitu. Itu adalah pertama karena kita banjir. Iya. Ya kan. Jadi saya bikin 2 lantai. Iya. Karena dia berada di area dalam kampung, Iya. ya kan, suasana banjir. Yang Itu pertama, kedua untuk kepentingan masyarakat juga. iya pasti. Kalau banjir nggak ke depan jalan raya, kasihan. Iya. Bikin tenda, Iya, itu benar. di jalanan, Iya. ya kasihan kan. Iya. Jadi kalau masjid udah dibangun tingkatnya kan enak, ya Enak. kan. Bisa kita bantu, kita tolong, ya kan. Ya mungkin kan kalau Untuk wilayah bantu banjir di atas banjir, ya kan. sebagian mungkin sudah punya lantai 2, Bisa juga, lantai 3, tapi kan nggak semuanya. Semuanya. Masih ada juga yang depan kontrak apa-apa. iya, di sini, kan. itu dia. Kan kita ada ya kan. ada pilihan ya Teteh dibilang ya. Kalau kita nggak bisa membantu dari segi materi, kita bantu segi tenaga ya. Kita nggak bisa bantu segi tenaga, kita bantu dengan pikiran. Pikiran nggak bisa juga, doa ya, dukung gitu. Paling terakhir tuh doa tuh. Paling terakhir ya. Kita kan kalau renovasi itu nggak maksa-maksa, Iya ya kan? Iya. Enggak, ya kan? Iya nggak bisa lah. Jadi kita semampunya dia mau Semampunya. sedekah di masjid, ya kan? Mudahan dengan sedekah yang tadinya 1.000 besok 5.000, ya kan? Iya, Besok 10.000 kan meningkat tuh, ya Meningkat. kan? Pahalanya bertambah pahala itu nggak berkurang. semangat lagi besoknya gitu. Jangan sedekah itu harta nggak makin berkurang, makin bertambah. Makin bertambah. Ya kan bertambah, insya Allah bertambah. Kita sehat, panjang umur, ya kan? Itu yang penting tuh. Ini ikhlas, Ikhlas. ya kan? Itu tabungan di akhirat Kamu ya. di akhirat. Buat apa kita sudah mereka ikhlas? Iya. Yang omongan doang. Kalau kita nabung di rumah ntar cemil kurang, Habis. cemil kurang habis. Ya kan kalau di masjid kita naruh ceban 100.000 terus tiap hari dipakai ibadah, dipakai apa, nambah terus, ya kan? Atau orang dulu gini, di pepatah gini. Kita ada 2 wajah, ada dia atau orang tua gini. 2 wajah apa tuh Pak? Ya, Wajah pertama orang suka sama kita. ya, Yang kedua tidak. Itu hal wajar. Ya kan, kita hal wajar. Ada yang suka, ada yang nggak ada yang suka, ya itu hal wajar. Yang penting kita jalankan dengan ikhlas. ya benar. Insya Allah kita ikhlas, kita sehat, berkah dunia akhirat. Ya, Nah amin. itu, ya. Kita Itu ikhlas dia aja. yang dicari. Jangan ngedumbel dah, ikhlas aja dah. Ikhlas aja dah, gitu. Yang penting tulus kita jalanin, gitu. Adanya. Kalau pikiran orang kita nggak bisa ngikutin pikiran mereka, Iya, kita jalanin. Yang penting tahu tujuan kita baik. Jadi misalkan gini, kayak kita mau sholat nih Tat, istilahnya gitu. Kita mau sholat, kita lihat masjid dalam pembangunan, terus menurut kita ada yang nggak cocok dengan kita nih. Salah satunya misalkan tiang atau apa. Ini kita bilang, terus setelah kita ibadah, kita sholat, kita ngomong di luar, itu kayaknya nggak bagus dah begini-begini.
Kalau menurut saya kan itu salah gitu. Iya. Yang bagusnya kekurangan itu kita nutupin, kalau bisa kita bantu gitu. Iya. Bener nggak? Apa salah gitu? Betul. Nah, jangan kita ngerosi pembangunannya. Iya. Misalnya dia pengen ngerosi ya, bisa ada duit nih, Cet. Berubah tuh kayak gitu. Ya, Nah, itu gitu dia yang kita mantap. cari gitu. Jangan koreksi di belakang. Iyalah. Yang akhirnya malah ya kan? kadang kan memang kalau manusia itu apa ya, selalu mudah melihat kekurangan atau kesalahan gitu, tanpa melihat kekurangan diri sendiri gitu. Atau ya kayak misalnya kita ngoreksi masjid, kita bantu enggak kita ngomongin gitu kan, yang harusnya kan kita bantu. Oh, ini kurang nih, wah besok nih mudah-mudahan ada rezeki kita bantu nih. Nah itu Ya, sedekah dengan harta, ya, sedekah dengan tenaga atau tenaga ya kan, sedekah dengan pikiran dan doa. dan doa Ya ya, kan? Kalau kita nggak bisa dengan harta ya dengan tenaga sedekah kita, ya kan? Kalau sedekah nggak bisa juga dengan apa? Pikiran. Kasih ilusi jalan yang baik terbaik buat gimana supaya masjid ini terbangun dengan baik, ya kan? Kalau nggak bisa dengan pikiran, berdoa terakhir. Ya, nanti doa itu bagian doa itu paling bagus doa dah. Iya Ya kan? Nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih tenaga, pikiran, dan terakhir doa. Kita doakan biar masjid ini cepat terrealisasikan, terbangun, cepat rampung, kita bisa manfaatin. Renovasi ini hampir 2 tahun bisa 2 lantai walaupun nggak sampai 7% ya, 7% ya, masih 50% ini. 50% ya, 50%. Nah, masih banyak itu, bisa 600 juta, 700 jutaan lah itu berampung nih. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Ini saya untuk membantu warga sekitar sini aja. Iya. 1, 2, 3 kalau kebanjiran, ya bisa numpang ya kan ke atas. Kita tidur di emperan masjid kan udah bisa kalau numpang nih di atas nih. Walaupun belum di keramik, Mang. Iya. Ya paling nggak bisa menghindari dari banjir. Kemarin kan kita memang nggak tahu ya, karena musim hujannya kurang kencang apa gimana gitu. Kemarin kan nggak terlalu kayak yang sebelum-sebelumnya. Bukan terlalu kencang ya hujan. Iya. Kita masih aman. Tapi kalau masjid kan aman terus. Alhamdulillah kan kayak ya ada ini ya, ada Pak U TK ya. Ya. Ya itulah buat anak-anak di sekitar sini mengenal, ya paling nggak mengenal alif batasa itu kan, mengenal agama dari yang kecil dulu. Habis kalau bukan kita siapa lagi tadi gitu misalnya. Mau TKK juga gaji gua minim ya kan. Iya. Gaji 200 ribuan kan kecil ya kan, kasihan. Tapi alhamdulillah masih ada. yang Jadi saya membantu warga sekitar sini supaya bisa belajar, ya, jauh-jauh sekolahnya di mana ya kan. Tapi memang ya alhamdulillah yang kita tahu mereka ini rata-rata udah pada pinter baca. Alhamdulillah udah pada pinter baca kan. Betul ini semua lagi Pak Nopik. Iya. Alhamdulillah walaupun sekolahnya di dalam itu kan. Iya. Alhamdulillah dibangun 2 lantai ya kan. Dibangun 2 lantai. Sekolahnya nggak jauh-jauh ya kan. Pakai AC juga. Ya kan? Coba zaman saya dulu sekolah di AC-in. Nggak di AC-in aja saya tidur mulu. Enggak, gimana di AC-in. Iya, betul ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan kita bicara bincang-bincang gini ya Tete ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada hal-hal yang positif, khususnya untuk pembangunan masjid khususnya ya. Terus juga di sini juga ada TK-nya, pembangunan masih sekitar 50%, jadi 50% lagi. Ada saran-saran ya Pak Ustadz untuk yang pemirsa yang nonton di channel YouTube ini? Alhamdulillah, untuk mudah-mudahan pemirsa tetap semangat, kita tetap semangat ya. Ya, tetap semangat, dapat dukungannya bukan channel ini awal malam. Amin. Makin ditonton makin banyak kan pesertanya. Amin. Mudah-mudahan awal malam ini makin berkembang. Amin. Dan cepat bertambah peralatannya. Amin. Dan bisa maju gitu aja ya. Jangan stop berkarya karena minim. Iya. Biarpun minim. Semangat berkarya. Ya. Iya. Penting semangat. Tetap kan? semangat. Jangan putus asa, ikhlas, berkah, sehat, panjang umur. Amin. Tat, minum dulu Tat. Ya, santai. Kameramen ngopi. Joy. Awal malam nih ngopi Joy.
Berhenti aja lah kalau mobil sakit perut. Iya ya. Faktor U kayaknya. Ustaz, boleh saya tanya di luar masjid ini ya, maksudnya kegiatan-kegiatan Ustaz di luar masjid, ada kegiatan lain nggak selain mengurus masjid? Selama di luar masjid, Iya, saya ngajar tapi iya, ngajar di rumah ya di kan. rumah Ada 2 tahap, jam 3 sampai jam 4. jam 3 sampai jam 4, Kemudian yang jam 4 sampai jam 5. jam 5. Ngajar juga saya. Iya, Seperti dagang juga sembako. iya. Ada sembako ya. Hmm. Sebelum mengurus masjid, ya kan biasanya ada proses tuh. Ya. Ya kan timbulnya kepercayaan menjadi nggak mungkin dong ujuk-ujuk tahu-tahu saya disuruh jadi ketua masjid tanpa background, tanpa pengalaman, tanpa ini gitu. Nah, saya pengen tahu gitu. Ya mungkin Ustadz cerita ada yang pengen praktekkan, pengen jadi ketua masjid, bagus kan niatnya gitu. Sebelumnya saya ketua masjid saya kerja dulu ya. Kerja ya? Sekolah dulu ya kan. SMA. SMA. Bukan SMA ya. Man Cengkareng. Man Cengkareng. Tahun 1990 itu pindah ke Man Joglo ya. Man Joglo. Selesai dari sekolah SMA, lulus SMA, saya kerja. Pesantren itu seminggu, 2 minggu dirangkas. Dirangkas. Pesantren ya kan. Oh iya. Pesantren sungai berhenti, pulang. Bapak nangis terus sejak pulang. 2 minggu kita nggak sampai lama pesantren dirangkas, pulang 2 minggu ya. Setelah 2 minggu pulang, terus kita kuliah. Iya, di VTIQ. Oh, Pendidikan Imam Quran di Pasar Jumat Ciputat. ya. Di situ 4 tahun lah, 4 tahun kurang lah ya kan. 4 tahun kurang kuliah di VTIQ. Kemudian setelah kuliah saya kerja. Ya, kerja tahun 2005. Setelah 3 tahun, 4-5 tahun kita berhenti lagi dari kerja di farmasi obat. Mungkin 2 tahun doang, ya menurut tahun kita mundurkan diri kerja. Kemudian setelah itu kita di rumah aja tuh, nggak kerja ya kan? Kerja apa? Dagang di rumah aja ya kan? Dagang kita dagang plastik kemana-mana aja tuh, kayak motor tuh. Iya. Yang ke Ciputat, kemana aja pokok ke daerah. Ngirim tuh ya? Bintaro ngirim, ya kan? Ya. Karena ada faktor usia udah tua juga, nggak kuat lagi. Dagang jauh-jauh ya kan? Akhirnya kita di rumah aja lah. Ngajar, ya kan, ngajar ngaji, ya kan, anak-anak umur masih umur 6 tahun sampai umur 10 tahun ngaji di rumah, ya kan. Setelah itu juga bisa ngajar juga, udah tuh para jemaah percaya saya, ya kan, udah Pak Ustadz jadi ketua masjid aja, ya kan, lanjutin yang udah tua-tua, ya kan, baru kan sebagai ahli waris juga, ya wakaf, coba Ustadz naik aja ketua masjid, ya kan, alhamdulillah. Ya kan? Sampai saya sekarang 2013 jadi ketua masjid Al Khair. Yang ke-7 tadi almarhum Bapak Sahari. Mungkin pada hari ini kita belum naik ke masjid, ya belum pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Ke masjid. Ya. Karena ke masjid kita dah ya. Kita ramein ya, kita penuhin. Jangan sampai kosong ya kan. Tapi udah 2 lantai nggak ada isinya. Iya. Malu ya kan. Dukung juga ya doanya. Iya, doanya. Makanya perlu tuh ya. Syukur ada 2 masjid dibangun di dalam kampung, dalam masjid bagus ya kan. Kita penuhin. Iya, aja sampai kosong. Sayang. Ya. Udah luas-luas. Insyaallah dengan ada masjid Allah ini di kampung kita ini terhindar di bala ya kan. Amin. Udah juga kita tinggal di pahala. Iya. Dan insyaallah aman ya, dan aman. Ini masjid tertua lagi. Iya, masjid tertua. Ini 1623. Kali ini kita sudahi, cukup banyak kita tahu soal sejarah masjid ini langsung dari ketua masjidnya. Kita tutup ya Yan ya. Oke, kita tutup. Waktu menunjukkan jam 12 kurang 14 menit. Udah malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tat. Ya, Sama-sama. Makasih. Sama-sama.